Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Ibu Ibu bernama Siti Faiza. Mari kita absen terlebih dahulu. Setelah selesai absen, Ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial, tapi Ibu akan menjelaskan sebelumnya ingin membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi kalian nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok dan akan Ibu bagikan suatu faktor penyebab yang nanti akan kalian cari. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial, pengertian dulu ya anak-anak. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang sifatnya dinamis yang menyangkut hubungan antara orang, perorangan, antar kelompok manusia atau antara perorangan dan kelompok manusia. Hubungan interaksi yang timbal balik antara manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti yang kita lakukan. Ibu mengajar kalian dan kalian saling berinteraksi terhadap ibu yang sedang mengajar. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial. Kontak sosial itu kayak komunikasi. Kontak sosial secara langsung, dan komunikasi yaitu pengucapan atau sesuatu yang didiskusikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan faktor terjadinya interaksi sosial. Ada beberapa faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Ibu jelasin pengertiannya dulu ya. Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Sisi positif dari suatu imitasi adalah dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Sisi negatif dari imitasi adalah tindakan-tindakan menyimpang yang ditiru, atau imitasi dapat melemahkan dan pengembangan kreativitas seseorang. Contoh kasus dari imitasi yaitu seorang adik yang meniru perilaku kakaknya. Jadi ketika adik tersebut meniru perilaku kakaknya yang sudah dewasa sedangkan dia masih kecil, itu ada sisi baik, sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu ketika kakak tersebut mencontohkan sesuatu yang baik dan ditiru adiknya. Sisi negatifnya yaitu ketika adik tersebut yang masih kecil belum pantas untuk melakukan apa yang kakaknya yang sudah dewasa lakukan, itu dilakukan itu tidak baik. Sebaiknya kakak yang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa adiknya sedang meniru dia, jadi melakukan sesuatu yang baik-baik saja atau yang bisa dicontoh anak kecil dengan baik, sedangkan yang tidak baik sebaiknya tidak dilakukan atau
dikasih tahu adiknya untuk tidak melakukan karena belum pantas untuk dia. Selanjutnya itu faktor terjadinya interaksi, yaitu sugesti. Ibu akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sugesti adalah pemberian pengetahuan atau pandangan seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut akan mengikuti tanpa pikir panjang. Sugesti dapat muncul dari luar maupun dari dalam. Dari luar artinya diberikan oleh orang lain atau objek yang berada di luar diri seseorang. Dari dalam artinya sugesti diberikan oleh diri sendiri untuk diri sendiri. Sisi positif dari sugesti yaitu ketika sugesti tersebut bisa memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi atau untuk tidak berpikiran negatif. Contoh dari sugesti yaitu seorang psikiater yang mempunyai seseorang atau pasien dan meyakinkan dia bahwa dia pantas atau dapat dipercaya oleh pasien tersebut agar pasien tersebut menceritakan permasalahannya dan psikiater tersebut bisa mensugestikan bahwa dia bisa melakukannya dan melewatinya apa yang dia permasalahkan. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya interaksi selanjutnya yaitu simpati. Ibu akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya anak-anak. Simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Dalam simpati, perasaan memegang peranan penting. Simpati akan berlangsung apabila terhadap pengertian pada kedua belah pihak. Simpati lebih banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Contoh dari simpati yaitu kita bisa merasakan apa yang teman kita rasakan ketika teman kita sedang susah. Contohnya yaitu seseorang yang datang dalam pesta ulang tahun. Ketika seseorang mendatangi temannya yang sedang merayakan pesta ulang tahun, teman tersebut yang datang akan merasakan bahagia merasa ikut bahagia karena temannya yang bisa merayakan pesta ulang tahunnya ikut merasakannya, kebahagiaan yang teman dia rasakan. Selanjutnya yaitu empati. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian empati. Empati adalah kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak sesuai untuk membantu Konsep empati terkait erat dengan rasa iba dan kasih sayang. Empati merupakan kemampuan mental untuk memahami dan berempati dengan orang lain. Empati yaitu sesuatu yang kita rasakan terhadap seseorang tersebut, sesuatu yang
lalu kita melakukan sesuatu untuk membantu dia. Contohnya simpati ya, itu contohnya empati. Maksud ibu empati ya, bukan simpati, empati. Contoh dari empati yaitu ketika kita melihat orang tua atau kakek-kakek yang memang sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak diterima ketika ingin bekerja, terus dia di lampu merah mencari rezeki dengan meminta, maka kita berempati. Berempati itu kita memberikan sesuatu ya anak-anak, memberikan uang atau barang atau makanan untuk kakek tersebut agar beliau senang. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang individu memerlukan keberadaan orang lain sebagai partner. Tetapi di sisi lain, pemenuhan kebutuhan hidup manusia justru akan menjadi saingan. Proses inilah yang memicu adanya bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan diuraikan menjadi dua bagian, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif atau interaksi sosial. Adapun beberapa bentuk interaksi sosial dalam proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif, yaitu yang pertama proses sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Sedangkan proses sosial disosiatif terdiri atas persaingan, kontravensi, pertentangan. Itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak atas pendengaran, atas kalian yang mau mendengarkan ibu menjelaskan. Selanjutnya ibu akan membagikan ini. Di sini terdapat seseorang yang melakukan interaksi. Kalian akan ibu tugaskan untuk mengidentifikasi faktor penyebab interaksi yang ada. Terus akan timbul masalah apa saja, maksudnya tuh yang positif dan negatif, dan bagaimana penyelesaiannya, dan cari penyelesaian dari masalah yang timbul dari interaksi tersebut. Minggu depan yang ini akan dibagikan kepada kalian kan sudah dibagi 4 kelompok. Minggu depan kita bahas bareng-bareng dan kita nilai bareng-bareng. Terima kasih anak-anak. Sekian dari ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.